Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali belajar di masa pandemi ini ya, yaitu tentang muatan bahasa Indonesia. Adapun materi yang kita bahas bersama yaitu tentang menjelaskan isi teks media melalui peta konsep. Anak sekalian, jadi media cetak itu mengandung berbagai informasi, ya. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, kalian perlu memperhatikan langkah-langkahnya, ya. Jadi perlu kalian perhatikan langkah-langkahnya apa saja. Yang pertama adalah perhatikan dulu judul teks dalam media cetak tersebut, ya. Jadi sebelum kalian baca, lihat judulnya dulu ya, apa judulnya, ya. Yang kedua, bacalah teks dengan saksama. Jadi mungkin, di saat kita membuka atau ingin membaca, maka membacanya tidak perlu terlalu cepat, ya, tapi baca dengan saksama sambil, dipahami apa isi dari, teks yang kita baca, ya. Yang ketiga, kalian harus bisa menemukan informasi penting, ya, dan juga kata kunci dalam setiap paragraf yang kalian baca, ya. Nah, kalau sudah kita, mengetahui, ya, informasi apa sih yang terkandung dalam setiap paragraf dan tahu kata kuncinya, maka apa, kita mudah untuk nanti memahami, ya, maksud dari bacaan yang kita baca. Nah, tapi ya, jika kita tidak mengetahui makna kata kunci, maka apa? Maka kalian bisa mencari ya, eee, kata-kata tersebut ya, di dalam KBBI. Apa itu KBBI? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, biasanya kan kalau kita baca ada tuh, apa sih ini artinya? Nah, ya, maka kita bisa cari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau kalian tidak mempunyai bukunya, maka kalian bisa Google di Google ya, dicari di Google ya. Yang keempat, pahami setiap informasi penting tersebut. Nah, tadi itu sudah kita membaca ya, di setiap paragraf ada informasi, maka kalian harus memahami informasi itu ya, pahami apa maksudnya gitu ya. Dan yang kelima, setelah kita sudah membaca dan kita tahu ya, apa informasi yang penting, tahu kata kuncinya, maka jangan lupa tulis kembali informasi yang kita dapat itu, ya, serta apa, kata kuncinya, ya. Kata kunci yang telah, kita pahami, ya, tentu dengan menggunakan atau kita tulis dengan bahasa kita sendiri, ya. Nah, itulah, 5, langkah-langkah yang, harus kalian lakukan, ya. Kalian boleh catat, ya. Nah, salah satu cara untuk menjelaskan isi teks, ya, adalah dengan membuat peta konsep. Jadi kita harus buat peta konsep, ya, yang kita paham, ya. Nah, apa itu peta konsep? Ya, di peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Jadi dibuat peta konsepnya, misal boleh nanti, eee, setiap paragraf ya, apa saja yang kalian pahami, yang, informasi penting di situ ya. Misalnya kalian tulis boleh, paragraf satu ya, apa saja ditulis ya, terus kata kuncinya apa saja. Ya, artinya ya, kalau kalian tidak tahu artinya, maknanya, maka kalian bisa buka di, atau cari di Google KKBI apa artinya ya. Nah, pada kotak konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Nah, jadi yang pertama tadi
Kata konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang, jadi dibuat ya apa-apa saja yang misalnya per paragraf boleh ya. Nah, pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Jadi bisa kita nanti hubungkan mungkin dalam setiap paragraf ya. Nah, melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi itu diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Jadi kalian bebas ya, seperti dikatakan tadi ya, misalnya paragraf 1 ya, apa informasi yang didapat dari yang kita baca, kalian tulis, terus mungkin ada kata kuncinya ya, yang kalian tidak tahu, kalian bisa lagi cari di KBBI ya. Nah, teman sekalian, nanti setelah kita mengetahui ya isi teks, cara cara atau langkah-langkah tadi itu juga ya, maka setelah itu mungkin kita bisa nanti membuat kesimpulan ya. Membuat kesimpulan isi teks media cetak ya. Nah, agar lebih mudah nanti dan cepat dalam memahami isi teks media cetak, maka kalian harus apa? Membuat kesimpulan. Nah, setelah kita tulis tadi, ya, dari setiap informasi kita tulis kata kunci, maka setelah itu, setelah kita selesai semua, kita pahami maksud isi teks tersebut, maka kita buat kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks ya, berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Nah, jadi sudah kalian tulis tadi itu, maka dari hasil itu kalian simpulkan ya, apa yang eh, dimaksud daripada teks tersebut ya. Nah, selain itu kalian juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Ingat, saat kita menulis, ya, kita juga perlu memperhatikan kata dan ejaan sehingga apa apa yang kita tulis, ya, orang yang membaca bisa paham, ya, isi dari kesimpulan yang kita sampaikan, ya. Nah, anak sekalian, mungkin ini materi bahasa Indonesia kita pada kesempatan hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.